geger. Geger. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Kita mendoakan yang Akhirnya kita berempat lagi. Iya, amin, alhamdulillah. Iya. Iya, cuma berdua ya. Kurang sehat. Iya. Kurang sehat. Sehatnya gimana sehat? Jadi Kak Dewi juga kemarin ada kalau kemarin kakak ada oper ya. Kalau aku tuh permasalahannya di lambung tuh. Aku keras banget kan ya tuh ya. Keras kan? Asam lambung. Kamu di lambung, kamu asam jangan lambung. jangan diet. Aku banyak pikiran Kak. Ya, Cewek nggak ada. Aduh. Istri nggak ada. aduh. Terus banyak yang harus dibayar. Aduh. Masuk rekening, Keluar lagi. Kamu masih mending asam lambung. Ini mukanya asam. Enggak, tapi bahaya loh ya. Ya, apa? Nasar tetap harus minum vitamin, harus ke dokter. Tapi memang penyakit yang paling jahat tuh pikiran. Betul. Bener ya. Makanya kayak Pera 86, nggak punya pikiran. Oh iya makanya happy. Bagus dong. Gak ada pikiran. Gak ada utang. Jangan. Iya. Bagus. Sombong lu. Tolong. Ya, Kita sehat-sehat itu, lah ya. kita itu cuma butuh diperhatikan, kita itu cuma butuh disayang. Iya. Butuh dipengertianin. Gak gitu. ada yang sayang. Guys, gini lah. Kan kita itu kerja itu pagi, siang, malam. Gini, nggak usah adu mekanik. Kalau kalian butuh perhatian 24 jam, pengen diperhatiin 24 jam. Beli CCTV, 24 jam. Gak kayak gitu. Hidup. Kalian di perasaan perempuan. Laki-laki, Perempuan. Ini perempuan maksudnya. Iya sabar ya, tapi beginilah ya. Yang penting tuh kita sehat aja. Sehat, Iya. pikiran sehat, fisik juga Iya sehat. juga sebenarnya mah kalau diikutin mah sakit, cuman di sehat-sehat. Ya kamu kan selama ini hidupnya selalu kesepian. Kok kamu tahu sih aku kesepian? Aku tuh serasa ditelanjangi loh kalau kamu bilang aku kesepian. Apa? Makanya aku tuh paling seneng, memang aku sepian, Telanjang. tidur sendiri, makan sendiri. Tapi paling seneng kalau misalnya pagi-pagi soalnya ketemu kamu di sini. Itu yang penting membuat kita sehat. Kita harus cari tahu apa yang bisa membuat kita bahagia. Sebenarnya itu kuncinya, ya kan? Ya. Hal kecil yang bisa membuat bahagia. Tapi guys, bintang tamu kita yang pertama kemarin dibilang sakit katanya. Sakit, Sakit apa? Sakit kemudian ada diprediksi segala macam dan prediksinya ini membuat dia agak sedikit Kepikiran. naik pitam. Saya juga tidak suka sama prediksi-prediksi, jangan prediksi-prediksi. Iya, Haram, prediksi naudzubillah min udah. dzalik, prediksi-prediksi ya. Kita Makanya. serahkan saja kepada yang... Ya Yang suka Allah. melebihi Tuhan, yang suka prediksi-prediksi. Semoga ya apapun itu kan kita kalau misalnya lihat di YouTube ya. Waktu itu kamu dibilang katanya meninggal dunia di YouTube ya kan. Aku juga pernah dibilang meninggal Oh iya, dunia. emang? Iya ada YouTube kayak begitu banyak. Tapi banyak banget ya Banyak pemberitaan-pemberitaan kalau itu Nggak yang usah mereka... prediksi-prediksi, cari Ya. kerjaan lain selain memprediksi. Pokoknya jangan percaya hoax, kita percaya Tapi sama jangan Tuhan. bikin apa itu Tapi konten bener loh kreator itu. tuh hati-hati loh maksudnya. Iya, Kadang seenaknya Iya. sendiri hanya untuk mendapatkan viewer. Clickbait. Iya. Ya udah kita mau kasih pesan itu aja, kita pamit. Wassalamualaikum ya, selamat pagi. Langsung aja ini komedian senior. Ya kemarin Namanya itu sempat dicatut namanya, diprediksi ya, sakit segala macam aneh-aneh lah ya. Tapi nggak tahu apa bener memang ini. Coba kita tanya langsung ya. Di pagi-pagi ambil kita hadirkan Kang Sule. Kurusan loh, kurusan. Kurus banget, tirus. Kang Sule, mangga silakan Kang Sule. Kang Sule, Good morning Kang. gimana operasi plastiknya berhasil? Plastik. Sebentar. Alhamdulillah. Kang Sule di sini, King Nasar di sini. Sebentar. Ya, Kenapa? kalau ini masih ada namrunya gitu. Kayaknya perutnya sama ya. Iya lumayan lah. Tapi ini kurusan banget. Iya, Turun 7 kilo, turun 7 kilo. Kenapa Kang banyak pikiran atau kenapa Kang Sule? kurang makan aja. Ya iya orang yang makan Iya, pasti. iya, udah pasti. Aku turun 3 kilo. Kenapa Kang? Ya karena UO, makan UO, makan UO. Ya kemarin makanya nggak masuk. Aku atit kemarin. Munca-munca. Oh, atuh. Tapi maaf nih, yang nanya Anda turun siapa ya? Ya, saya pengen biar sama aja info gitu. Kang Sule, tapi ini kita mau kasih kesempatan Kang Sule untuk menjawab atau mengklarifikasi yang Iya. di media sosial itu berkembang tentang prediksi Iya. kesehatan Kang Sule. Tapi Banyak sebenarnya ya, video-video yang bertebaran di bener, sana tentang kucrut. Kang Prediksi Sule. apa? kita semua di sini mengucapkan terima kasih. Kang Sule, ada seorang ahli prediksi yang memprediksi kesehatan Kang Sule dan sepertinya Kang Sule tidak terima. Akhirnya berasumsi ngait-ngaitin sama Kang Sule. Nah, itu sebetulnya konten kreator yang sering bikin video sebetulnya. Bukan dari hard gumainya, tapi ada yang menyambung-nyambungkan lah. Disambungin. Rambut saya emang segini, gitu. Kreator Terus ada tambahan inisialnya S, itu dari netizen bukan dari Hat Gumai. Hat Gumai juga mengklarifikasi, minta maaf ke saya bahwa itu bukan ke Kang Sule sebetulnya. Oh iya, saya juga mengerti Gumai, saya juga pasti bukan
apa namanya, karena kalau untuk prediksi itu saya juga antara percaya dan tidak percaya. Iya. Itu kan Allah lah gitu. Benar. Tapi ada banyak kalau di akun Facebook dan yang lain-lain bahwa ada yang nge-taggin Sule meninggal dengan adanya berita itu, Sule sakit keras, Sule liver dan yang lain-lain. Padahal Kadang biasa aja. Kadang saya tuh kadang-kadang suka pengen bertanya sama yang suka memprediksi ya, siapapun itu. Pernah nggak kalian memprediksi diri sendiri? Apa kalian takut? Bagus juga itu pertanyaan. Apakah Maksudnya mereka... lu memprediksi orang, lu pernah nggak memprediksi diri gua kapan yang mampusnya gitu? Oh. Nggak, lu kan memprediksi orang. Nah, entah benar atau tidak itu urusan mereka. Siapapun ya, ini siapapun. Tapi pernah nggak kalian memprediksi diri kalian sendiri kapan kaya, kapan mati, kapan sakit, kapan sehat kembali? Pernah nggak begitu? Kapan keceblus? Coba sekali-kali memprediksi diri kalian sendiri sebelum orang lain. Mari kita hadirkan dia Hart Gemoy. Tapi benar dia. Bukan cuman Hart Gumai, tapi seluruh siapapun yang suka memprediksi. Cuman katanya ya, kalau orang yang bisa memprediksi itu katanya tidak bisa memprediksi diri sendiri. Katanya begitu. Karena syaitan, haram, Oh. khalas. Oke ya. Ini, tapi ngomongin soal prediksi ya balik lagi. Kita kembalikan sama masing-masing aja. Ya kan percaya nggak percaya. Kang, kita mau kasih lihat yang satu ini. Kemarin kan Kang Sule juga datang ke sini. Kita bahasnya soal kesehatan Kang Sule. Ini ada artikel yang menyatakan seperti ini Kang Sule. Sule bantah kabar menderita penyakit liver dan ungkap penyakit yang diidapnya. Apa katanya? Kenapa dokter bilang apa, Kang? Penyakit saya tuh udah kompilasi ya. Komplikasi. Kompilasi lagu dong. Kompilasi album kan. Kompilasi lagu dangdut dan Dangdut dan jazz. Naon sakit naon. Nggak ada liver sebetulnya. Fungsi ginjal, hati bagus. Paru-paru juga bagus. Jantung juga lumayan bagus. Turun naik lah kalau itu ya. Gula juga bagus. Cuman yang penyakit yang selalu ada tuh lambung saya tuh. Ya, semua pasti ada itu punya Maya. juga kok, aku punya GERD. Gejala lambung. tipes, gejala tipes, Oh. terus anemia kan. Anemia juga. Anemia. Ya, Kurang darah. Oh, kurang darah. Oh, sama. Karena waktu pemeriksaan gejala tipes kita ambil darah. Kan? Iya. Terus cek, gejala tipesnya segini 400. Ambil lagi. Capean. Anemia tuh penyanyi loh itu. Yang nyanyi. Kalau cinta sudah Kamelia. Kamelia Anemia Mali. Kira-kira Kamelia bisa memprediksi nggak ya? Kamelia. Kang, tapi itu dengan Tapi segala dengan adanya macam... prediksi itu apakah itu membuat kepikiran Kang Sule? Iya, jadi Enggak, saya kepikiran. enggak. Kalau saya kan nggak percaya, kepikiran, Kang? saya enggak terlalu kepikiran untuk hal itu. Saya kalau meninggal besok pun ya kita harus siap. Namanya juga Iya, manusia, benar. ya kan gitu. Tapi kalau untuk prediksi-prediksi kayak seperti itu ya kadang-kadang ada benarnya, kebenaran dan yang lain-lain gitu. Kang, dengan penyakit kompilasinya tadi itu ya Kang. Kang Sule tuh baru tahu sekarang atau udah tahu dari lama ternyata ada anemia, asam lambung. Udah tahu sebetulnya, Tipes cuman juga. bandel aja dari makanan, Iya, kurang makanan minum sih ya. air putih. Gitu. Ya sama lah ya. Kang Sule asam urat berarti sering banget makan daleman ya? Daleman. Maksudnya tuh kayak Jeroan. Jeroan. Jeroan bahasa Indonesianya kan daleman. Bener juga ya jeroan bahasa Indonesia daleman ya. jeroan tuh daleman kan kalau nggak salah mah. Tapi yang daleman-dalam bangetnya enggak sih. Nggak sampai dalam-dalam banget gitu ya. Gorengan tak Kang Sulenya pasti. Betul, gorengan udah nggak boleh. Terus nasi harus dikurangin. Tuh. Ganti nasi merah. Gulanya. Nasi yang lain yang nasi yang Nasi yang porang mengandung gula kan misalnya. ada. Masuk saya. Nggak bisa. Nanti aku masakin deh Kang, enak. Boleh. Enak, Terus betul. sekarang udah gantinya singkong. Singkong. Singkong enak, singkong. Makan saya Tapi tuh bukannya singkong tuh kalau misalkan buat yang emah itu nggak boleh ya? enggak juga sih. Itu untuk membersihkan. Oh so Oh sih. iya. Asal bukan peyem mungkin ya. Kalau singkongnya mungkin bisa peyem. Peyem. Iya. Peyempuan. Kang, tapi kita kemarin sempat ngelihat juga ada Kang Sule diinfus di video itu sampai meringis gitu. Ya, emang kondisi Itu benar. benar itu. Itu benar emang kondisinya sakit karena masukin obat secara paksa. Itulah. Maksudnya kan seharusnya obat itu apa yang namanya nunggu ada dua, karena ini ada 2 jarum kan. Ya. 2 jarum, 1 jarum terus dimasukin. Jadi ketika masuk pasti orang pegel dan Ya apalagi kalau obatnya ini. Ya ada obat yang kalau kita diinfus emang pegel sih. apalagi obat tidur, terus Neurobion juga biasanya. antibiotik. Ya, Antibiotik kalau vitamin biasa aja. Apa? Terus
Terus akhirnya itu tersebar lah video itu. Itu. Terus mereka bikin narasi sendiri. Iya. Emang di TikTok itu ya heran ya. Sabar. Tapi emang iya, Wi. Suka bikin narasi sendiri. Kemarin Orang itu- cari duitnya gitu banget sih loh. Kemarin itu dropnya berapa lama, Kang? Boleh. Sebetulnya dropnya tuh cuman seminggu lebih ya. Tapi dari sebulan itu, sebulan semuanya kalau dihitung sebulan. Dari tanggal 7 sampai kemarin tanggal 12. Tanggal 13 saya udah kerja lagi. Itu masih tetap ngambil kerjaan kan, lagi kayak begitu? Nggak mau Iya. bed rest lama gitu? Iya karena udah di lock terus udah masuk uang. Ada kontrak, ada uang. kontrak jadi saya harus paksain. Jadi diinpus pagi, malam kerja, diinpus malam, besok kerja gitu. Tapi ya begitu ya, belum dapat lama Tapi bed rest ya. keluarga apakah menghubungi Kang Sule ketika video-video itu bertebaran di sosmed? Oh iya langsung, anak-anak langsung Pada kayak kaget pasti dong namanya keluarga. ya, kayak Iki langsung ya udah dirawat aja RSP, RRI. RSPI kayak gitu. Udah nanti aja lah. Gitu. Hmm. Tapi Itu banyak orang-orang yang khawatir, banyak yang orang yang sayang. Apalagi sekarang tuh banyak yang mempergunakan AI gitu untuk membuatnya kan ya tuh kayak kalau orang awam yang nggak ngerti itu orang Disangkanya daerah beneran. bisa percaya. Maka beneran iya bener. Tapi dari semua itu ya kita ambil hikmahnya lah gitu kan semuanya. Ya, tapi kudu ternyata orang dicarekan tentang hikmahna orang wae. masih Oh, apa ya masih ada rasa care lah gitu maksudnya. Betul, Facebook juga dolarnya naik. tapi nggak kayak gitu juga teman aku tuh sampai rumah tangganya berantakan gara-gara orang tuh naruh foto, IS jadi seolah-olah kayak pelukan, ciuman. Itu emang Padahal- bener kayak gitu. Padahal itu nggak bener kan? AI Itu kan iya. saking realnya Saking nyatanya ya. realnya Gila, gitu. iya. Itu gila loh. Kang sekarang setelah ini Maksud aku ya kalau perempuan kok gatel banget sih kamu gitu. Iya, Kalau- akhir zaman. Kalau laki, ya kan dia bukan pasangannya, misalkan cuma sekedar ngefans, tapi kan akhirnya Oh, mengganggu. bikin video AI Bikin gitu. video AI. Iseng, iya, iya. gitu. Kang, tapi ini setelah kemarin Boleh tapi harus. diagnosa sakit segala macam, ada pantangan-pantangan apa nggak dari dokter nggak boleh apa gitu? Ya itu yang tadi udah di Gorengan doang. Pikiran juga ya. Tapi Tapi pikiran Kang, Akang jangan terlalu kepikiran Ya, emang apa Akang ono mikir apa sih? ini. nggak ada Udah sebenarnya. biasanya kalau orang sakit mah. Mah itu apa lambung, biasanya pikiran. Enggak tetap dari makanan sih kalau menurut aku. Emang makanan nggak ada yang ngurusin gitu. Apanya? Ya ada Bimirah yang Nah, terus ngurusin. makanannya kenapa? Ya akunya aja kan yang bandel tadi udah bilang. segala macam segala dimakan, Iya, segala pengen. macam. Kadang kita bingung ya, misalkan gini, makan pete sama jengkol bagus buat gula, bagus buat lambung gitu kan. Tapi nggak bagus buat asam urat. Iya. Gitu loh. Plus Kalau misalnya, minus. kalau misalkan makan duren itu rendah purin, boleh. Asam urat tidak jadi masalah. Lambung yang naik. Tapi akhirnya jadi tahu segala macam yang Alhamdulillah, ya kan itu. hikmahnya itu. Hikmahnya Dan itu sekarang aku tuh setiap saat selain konsultasi sama dokter, saya konsultasi sama GPT. Chat GPT. Iya, Apaan Tapi sih? ya sekarang tuh Dikasih Chat tahu. GPT. Apa sih Jip? Menu-menu makanan, Aplikasi Chat GPT. Ya kita bisa tanya segala macam hal di sana itu saking pinternya Chat GPT ya. Ya, Ini kita kasih lihat Kang Sule, ini di mana Kak? Kemarin waktu Kang kesini kan Hotel cerita ya? di Indramayu juga sempat sakit ya. Itu di Indramayu. hotel Itu mana, Indramayu. Kang? di infus juga itu. Di Oh. hotel mana, Kang? Ada lah, nanti promo kalau saya. Kang, kita mau kasih lihat ya kemarin. Di rumah, karena saya kan dirawat seminggu tuh di rumah. Hmm. Care yang ke rumah, ya home care. Jadi kalau dibilang anak-anak enggak ini, ya Putri sebelum ada dokter juga udah jenguk, udah ini. Karena mereka juga udah sibuk dan aku juga bilang sama anak-anak nggak apa-apa, ayah bisa kok. Kalau misalkan ada kesibukan ya udah gitu. Cuman kalau bilang anak-anak nggak jenguk salah lah. Ketika udah 3 hari saya ambil darah tuh Lini sakit juga. Oh. Ini dirawat juga. Setelah Lini sakit baru Iki sakit gitu. Terus habis itu udah sembuh mereka barulah setelah 1 hari sembuh mereka datang semua. Mungkin konsekuensinya gitu kali ya Kang, karena Kang public figure, anak-anak public figure. Padahal kan sebenarnya banyak yang nggak kesorot aja. Tapi nggak usah dihujat juga gitu maksudnya. Itu kan privacy urusan keluarga. Mau nengok mau enggak. Suka repot ngurusin orang lu, Nah, netizen itu. lu repot lu hidup lu. Ya. Kang, tapi sekarang anak-anak jauh lebih protektif gak? Ya. Kang, apalagi makannya segala macam kan Akang sendiri yang bilang bahwa Akang kalau makan Semua. segala dimakan. Semua lah, semua. Kayak jangan terlalu sibuk ya, mau ngapain lagi sih katanya. Gitu. Terus kayak Putri masalah makanan, istirahat. Iki juga sama, ya hampir semua lah gitu. Kecuali Perdi karena masih kecil kan, dia masih sibuk dengan gamenya. Jan tadi nanya, emang mau apa lagi? Jawabannya apa ketika ditanya sama Jan? Emang mau apa lagi? Ya apalagi yang kita jalanin aja karena diam di rumah juga
pegal juga, stres juga. Gitu. Melakukan kegiatan lagi. Betul, melakukan kegiatan. Sekarang tuh akhirnya anak-anak jadi lebih sering ngumpul di rumah, apalagi Putri Delina ketika Kang... Enggak juga, tetap saya sarankan untuk Anda berkegiatan, tidak terlalu untuk mengurusi hal-hal yang ibaratnya tentang ayah, karena ayah masih bisalah kok segini gitu. Tapi kan kalau lagi sakit gitu ya, lagi keadaan drop gitu kan kadang hati tuh suka sensitif ya. Pernah ngerasa aduh sorangan tuh bahasa Sundanya apa sih? Bahasa Indonesia sendiri gitu, sendiri banget. Kalau aku sih mungkin udah terbiasa ya, maksudnya ya udah biasa aja ya, memang takdir kita sebagai orang tua ya memang seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan orang-orang atau siapapun harus ada di sisi saya. Setuju. Itu karena mereka punya kesibukan. Kalau misalnya mereka setiap hari harus nemenin saya, terus kayak Iki ngasih makan anak istri dari mana, Putri untuk ngaji karyawan dari mana. Gitu. Ya. Tapi Kebahagiaan itu kan dari diri sendiri dulu. benar. Tapi banyak orang tua yang punya mindset seperti itu tuh agak telat gitu. Maksudnya Akang dengan umur yang masih muda, kalau buat saya ya, Akang udah punya cucu tapi masih muda, sudah punya mindset seperti itu. Itu tuh bisa berdamai dengan keadaan bahwa ya memang anak-anak gue sibuk ya, gue sendiri ya mungkin. Ya memang pada akhirnya gue harus sendiri. Iya, kalau kita terus berharap itu sama manusia ya mau sampai kapan gitu. Karena memang ya kita memang seperti ini. Dari dulu juga kita kadang dekat dengan orang tua, kadang jauh dengan orang tua. Iya, gitu. betul juga. Jadi ya kita Hebat ya, harus Kang Sule. harus apa ya, maksudnya Berdamai. ya udah bijaksana menerima itu. Orang-orang terdekat juga, masa misalkan orang-orang yang terdekat selalu dekat, ketika kita ada sesuatu hal kebahagiaan kita berbagi tapi mereka pas sakit nggak ada, kan jadi stres sendiri kalau kita terlalu berharap. Ekspektasi Iya, ya. ekspektasi. Benar. Kadang tuh kita terluka sama ekspektasi kita sendiri. Itu tuh yang paling bahaya Jadi ya. di bawah santai aja lah. Di bawah santai, apalagi banyak yang mendoakan. Pas yang lagi kayak sakit gitu itu lagi diapain? Disuntik. Lagi di Suntik, itu lagi infus, disuntik. Sakit-sakitan ya. Iyalah, tapi dilebay-lebayin beritanya. Iya. Natali Holscher hubungin langsung Kang atau telepon atau gimana? Chat dia. Oh, Chan. Saat ya mau nengok katanya, terus ya selalu kasih semangat lah, ngasih tahu anaknya lah kalau papanya sakit. Ini kita mesti lihat ya, ini postingannya ya. Iya, ini Sule jatuh sakit, sebuah video menunjukkan kondisi Sule yang meriang dan kesakitan. Saat dalam penanggungan perawat dari dokter, Natali Holscher sebagai mantan istri memberikan doa untuk kesembuhan Sule. Jadi chat ke Kang Sule, bilang Iya. apa Cenah? Bilang apa katanya? Ya cepat sembuh gitu. Terus dia, ini Ajam juga lagi sakit katanya. Ya. Video call gitu. Ya udah gitu, sebatas itu aja. Ini memang lagi musim sakit kayaknya sekarang ini ya. Tapi kayak disebar loh Iya. sakit ini bener loh bener, iya bener loh bener. Nah, karena musim hujan juga Demam sudah mulai berdarah. datang. Karena hujannya tuh bisa panas, bisa hujan, bisa Hujan panas, Iya, hujan pancaroba. panas. Coba. Iya, Kayak hati kita ya. iya, Dan panas musim kadang. juga sekarang ya sakit di mana-mana yang sakit. Kang Azam sakit apa? Namanya juga anak kecil lah, pasti sakit parah. Perubahan cuaca segala macam. Perubahan Mau cuaca. tinggi, mau gede. Umur berapa sekarang Azam ya Kang? Ajam mau 4 tahun kayaknya. 4 tahun. Kemarin Kang Sule sakit, video call ngobrol nggak sama Azam? Ngobrol dia, cepat sembuh gitu. Udah bisa ngomong gitu? Ya. Oh, oke. Sahabat Ambiar. Ajam tuh ada besar lagunya loh. Apa? Ajam, ajam, Aza, ajam. Aza. Azam. Kang kita mau kasih lihat ya yang satu ini, ada sebuah artikel dari Kang Iya. Sule. Sule buka suara soal perceraian Andre Taulani. Singgung ketidakcocokan. Sebagai orang yang Sebagai berpengalaman. sahabat. Ini dari mana sumbernya? Saya tidak pernah berbicara tentang hal ini. Nanti digiring lagi, nanti viral lagi. Oke, jadi kita klarifikasi itu statement tidak keluar dari mulutnya Kang Sule ya. Tidak keluar dari mulut saya. Cuman mungkin pada waktu itu ada pertanyaan dari seseorang tentang pengalaman saya, kan gitu, tentang perceraian. Kenapa sih orang-orang bisa cerai dengan alasan ketidakcocokan? Ya menurut saya mah itu bukan sebuah alasan. Kalau bilang tidak cocok ya ngapain dinikahin, kan gitu. Iya. Kalau tidak cocok ngapain lu mau nikah sama gua? kan gitu. General kan rata-rata orang nggak jalan lagi ya karena udah nggak cocok. Betul, pasti alasannya kan hanya simpel sepele, kecuali misalkan KDRT udah nggak bener, nah barulah gitu. Atau perselingkuhan. Iya, karena pasangan mah ya nggak ada yang cocok. Justru kalau kita berpasangan itu bagaimana caranya kita mencocokkan dan menyempurnakan kan gitu. Tapi memang sulit itu. Gitu. Tapi kan Kang Sule kenal Andre sama istrinya sudah cukup lama juga, ngelihatnya seperti apa sih Kang? Aku sama istrinya Pak Andre nggak terlalu dekat juga, cuma hanya sebatas itu. Cuman yang kadang mungkin Andre juga punya problem yang
apa ya cukup dia yang tahu lah prediksi lah gitu. Tidak semuanya juga diceritakan gitu. Dan saya tidak tahu menahu tentang hal itulah, itu urusan Anda. Cuma saya mendoakan ya semoga tidak terjadi hal ini. Hasilnya baik-baik. Ya semoga baik-baik aja. Semuanya baik. Ya sebagai teman hanya mensupport lah. Ya. Kang, ini tuh kali keempat Andre Taulani menggugat cerai karena tiga gugatan sebelumnya ini ditolak sama pihak pengadilan agama ya Kang. Artinya kalau udah 4 kali mencoba lagi walaupun 3 dianggap gagal, keempat dia menggugat lagi, ada satu nilai apa sih, kekeh gitu, pengen banget gitu. Memang sekekeh itu kalau Pak Haji Andre Taulani itu tipikalnya. Ya nggak tahu, mungkin ya nggak tahu. Cuman saya nggak tahu. Ya ada satu hal mungkin yang membuat dia kekeh mungkin. Tapi saya nggak tahu apa persis masalahnya. Ya saya nggak tahu, mungkin ya yang sudah lama, mungkin yang udah menggunung lah gitu. Kang, pesan buat para suami di luar sana, karena Kang Sule juga kan pernah jadi seorang suami ya Kang ya. Pesan kalau ada rumah tangga yang sekarang ya kita tahu lah namanya rumah tangga nggak selamanya mulus gitu. Sebagai seorang pria yang pernah membina hubungan rumah tangga, Kang Sule mau memberikan pesan khusus buat para suami itu apa? Ya buat para suami itu sebetulnya dia itu adalah imam, ya kan. Kadang-kadang kita juga bisa kepancing sama pasangan kita perempuan. Jadi kalau menurut Gus Bah pernah bilang bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang paling indah. Tapi pasangan kita akan tahu setelah laki-laki itu meninggalkan di dunia ini. Karena laki-laki itu hanya 2, tentang tanggung jawab dan juga dipertanggungjawabkan. Tapi selama hidupnya hanya salah dan disalahkan. Wow, sebuah pesan yang begitu bawah Malam ya. Terima kasih Kang. Kita kembali Luar kita di biasa. pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Paling enak tuh kalau punya pasangan tuh kalau sakit ada yang nyayang-nyayangin saya, sakit apa tuh. Paling support tuh, Iya, paling ya kan? bagus. Saya nggak ngebayangin kalau kalian berumah tangga ya kan Iya. sama Rian. Lucu loh sebenarnya. Ribut tapi kalian itu kayak film apa ya, ada yang Tom and Jerry. bukan Tom and Jerry, bukan, ada film apa yang suami istri tuh kayak temen. Oh saya tahu, tusuk jelangkung. Suami istri tapi kayak temen gitu, maksudnya tuh nggak ada. Gak usah dibayangkan karena itu tidak terbayang sama sekali. Kamu jangan gitu, nanti kamu kena tulahnya, kamu yang kecintaan sama aku loh. Kak, jawab cepat Kak, jawab cepat. Jawab cepat, jawab Rian cepat. Ibram Sule. Apaan sih? Jawab cepat, ayo. Apaan? Jawab cepat. Jawab cepat. Kan cuma ada 2. Jawab cepat. Jawab cepat. Rian Ibram Sule. Apaan? Jangan ngomong laki-laki ah. Kenapa jangan ngomong laki-laki? Ya fokus. Bintang tamu Nih bentar lagi fokus siapa? sama bintang tamu supaya kita bisa sama seperti mereka. Yang Oh, satu iya. ini kemarin istrinya sakit, suaminya yang ngerawat loh. Biar kakak kayak ini ya, kayak yang Nah ini itu ya. berarti istri yang Ya, soleha, yang ini tuh, suami yang soleh. Benar. Harmonis. Jangan ada duitnya aja baru dirawat. Waduh. Jangan ada maunya Siapa? Ngomong sama aja. siapa mbak? Giliran mau ada maunya aja. Kita akan hadirkan pasangan serasi 7 tahun bersama-sama di Giliran minta pagi-pagi motor ambiar. aja. Ari Andika dan Ardina. Rasti. Selamat Good pagi. morning.
Sama, kita juga kangen sama kamu dan kamu. Single terbaru kamu ya? Bukan. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Aku tuh ya setiap lihat Ardina tuh ya selalu inget film-film zaman SMA gitu loh. Bener. Iya selalu ingat gitu yang berantem di sekolah gitu-gitu. Aku selalu nonton filmnya. Ya. Dulu aku waktu SMP sering nonton. Sebagai teteh-teteh SMA yang galak sama juniornya gitu ya. Apalagi mamahnya selalu menginspirasi kita untuk bersosialisasi. Luar biasa mamanya. 7 tahun bareng, gimana rasanya jadi suaminya Ardina Rasti? Seneng dong. Happy ya? Happy dong. Semoga happy terus. Tapi ngomong senengnya kayak nggak happy. Kan ya? Lagi berantem atau gimana? Happy ya? Kan ditanya bagaimana sebagai suaminya. Happy. Kayak nggak happy tapi. Di belakangnya kayak ada pisau gitu. Bilang happy nggak lo? Happy nggak lo ya? Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Kenapa kita bilang tadi di awal ada suami yang menemani termasuk lagi sakit. Soalnya kemarin Ardina Rasti ini sempat ada ini ya, ada masih syuting. Iya betul. Gimana ceritanya sampai bisa ada insiden kayak gitu? Jadi aku tuh ada adegan ngejar orang. Ada lari ngejar orang, tiba-tiba ternyata tuh ada kayak besi, kakiku nyangkut di situ, terus aku kepelintir, tapi kakiku nyangkut di besi itu. Jadi saat itu juga Di kaki dong. besinya. Iya, Kang. Ya, tapi untungnya besinya nggak apa-apa kan. Mestinya nggak apa-apa, kamunya yang kena. Sandung kena besi terus nyangkut. Ternyata ligamennya robek. Ya Rob. Jadi posisinya kayak dia kayak ankle seperti itu dia. Tahan Jadi- karena badannya. Ya, kalau reka ulang tuh begini, aku Oke, boleh kita mau reka ulang. Karen jadi besi silakan. Itu pas kejadian syuting ya? Iya pas kejadian syuting. Terus kebetulan. jadinya itu gimana? Pas break dulu? Enggak, tetap harus lanjut. Astagfirullahaladzim. Tetap harus lanjut, jadi akhirnya untungnya ada kursi roda. Jadi aku duduk di kursi roda, tiap mau adegan aku berdiri, dialog, duduk lagi, dialog, duduk. Tapi masih bisa tuh kamu ngelanjutin walaupun ada kursi roda duduk berdiri, artinya nan sakit kan? Iya, sakit banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena langsung Maksudnya kok banget. dipaksain gitu? Kan harus selesai kali. Iya, karena harus nyelesain langsung. Kamu nggak bisa gini tunda dulu ya, nunggu saya sehat, saya lanjutkan lagi. Nggak gitu. Diva kali. Luar biasa. Enggak kok Diva nggak kayak gitu juga. Ini masalah kesehatan ya maksudnya. Tapi ligamen lo bahaya lo itu. Iya benar. Nggak langsung di itu apa pijat urut apa? Apa bukan nggak dioperasi ya? Biasanya suka di apa di Oh, terapi? Akhirnya terapi. fisioterapi aja. Fisioterapi ya. Oh, dry needle gitu-gitu ya. Iya, benar. Gimana suami tahu pas lagi keadaan seperti itu? Kasih tahu suami nggak? Ngasih tahu, ya langsung panik, terus langsung mastiin di lokasi tuh ada yang Langsung nanganin. datang ke lokasi. Waktu itu malamnya ya, Marah malamnya. nggak suami? Gimana paniknya gimana suami? Paniknya gimana suami? Kok bisa kayak gitu? Enggak, tapi yang kita dengar katanya nggak panik karena pas tahu katanya kenapa kamu kecelakaan lagi syuting. Oh udah terusin aja yang penting duit gitu ya. Baru mau ngomong itu mah kalau kamu Paniknya mondar-mandir depan TV gitu. Main sinetron juga. Aman dari syuting juga. Nggak nyusulin saat itu juga. Enggak, kebetulan aku juga lagi syuting juga, cuman beda lokasi. Oh. sama-sama sibuk ya, jadi Iya. gimana juga ya. Dan aku jatuhnya di luar kota, jadi jauh sih. Di mana waktu itu? Bogor. Di Bogor. Bogor. Itu recovery-nya berapa lama walaupun memang harus lanjut syuting tapi kan pasti ketika fisioterapi kan juga kan butuh waktu rest dulu kakinya. Jadi sekitar 2 minggu tuh pakai kursi roda, sisanya sampai 3 bulan pakai tongkat terus. Dan syuting masih terus harus berlanjut. Berarti continuity-nya ambil cover aja ya? Iya, ambil Masukin cover aja. motornya ya? Pas jalan diganti orang lain. Oh. Berarti tayangnya kapan kalau ligamen? Kalau Liga 1 kan tayangnya Bukan sepak bola. Kaki. Bener, Sepak bola. liga men gitu kan. Iya. Liganya laki-laki. Ini kita lihat ya. Ini kakinya Kang Sule apa siapa nih? Itu kaki aku pas Lagi pas bengkak ya? jatuh, iya, Lagi pas bengkak-bengkak. banget iya ya. pastilah. Kaki saya nggak selembut itu. Ternyata ligamen aku robek. Kayak lagi hamil ya Ardina ya. Iya. Baru kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya mata kakinya Kan kalau kelihatan. ada yang gitu kan, ada. Aku waktu anak yang keberapa ya? Berapa? Waktu kaki pada Bengkak bengkak, muka pada bengkak. Sampai sekarang bengkak. Beda lagi dong. Tapi kamu tetap izinin istri kamu buat lanjut syuting besok-besoknya walaupun keadaan harus pakai kursi Kamu roda. gimana sih jadi Enggak, suami enggak. tuh? Kan tadi udah dibilang tetap syuting. Iya, Kalian tapi itu maksudnya gimana? ngebolehin gitu atau memang kamunya yang maksa?
Jujur akunya maksa sih, aku tuh orangnya nggak enakan banget ya. Kan orang Jawa kan ya. Enak gak sih jadi orang gak enakan? Nggak enak. Iya, People pleaser. capek jadi orang nggak enakan. Ya, jadi aku mikirinnya di situ ada puluhan kru yang kalau Iya benar. aku misalnya minta rehat dulu, mereka nunggu dan jatuhnya nanti gajiannya mereka mundur juga gitu. Tapi emang gajian tepat waktu tuh penting memang. Selama ini nggak tepat. Tapi selama ini untungnya kita selalu tepat waktu. Alhamdulillah ya Kak, sesuatu. Sesuatu gitu loh Trans TV. Ari Andika, tapi ini kan ngomongin pekerja kan bukan hanya di luar rumah ya. Pekerjaan rumah maksudnya ya idealnya mah berbagi ya suami istri. Ada yang bilang, oh pekerjaan rumah itu harus istri, tidak selamanya. Hello, laki-laki juga berhak, berkewajiban juga melakukan pekerjaan rumah. Akhirnya pekerjaan rumah yang harusnya dilakukan sama Adi Narasi gimana? Aku disclaimer dulu, aku nggak pernah ngelakuin kerjaan rumah. Semuanya Ari. Bagus, sebuah kejujuran. Iya. Semuanya jadi Ari. Iya, emang Hari itu suami. memang kebabak-babakan dan keibu-ibuan. Dari awal nikah pekerjaan rumah kamu yang mengerjakan? Yes. Apa misalnya? Masak, Masak. Masak kamu yang masak? ngurus anak. Jago masak, masak apa dia? Masakan Indonesia jago banget ya. Kamu bisa masak? Enggak, Gak bisa sama sekali? nggak bisa. Tapi aku bisa tahu makanan yang enak mana. Kira juga. Bisa kalau begitu. Hebat loh, Hebat Masnya loh tuh bisa suaminya cari ya. duit, bisa masak, bisa mengerjakan pekerjaan rumah, hebat loh. Selain masak apa lagi yang kamu kerjakan? Ngurus anak. Pel, nyuci. Itu Jadi dia kalau jago. misalnya kalau lebaran, kalau ART lagi pada pulang, udah aku handle semua rumah. Oh luar biasa ya, ada ya. Luar biasa loh ada suami kayak gini loh. Ada. Kan lu juga pernah dapat ya kayak begitu? Gak ada. Gak ada, adanya cuma nonton TV, duit, nonton TV, duit. Oh gitu, Wi. Tapi emang iya rata-rata laki-laki sekarang tuh begitu. Anda juga laki-laki, hello. Oh iya maaf lu. Kadang-kadang lupa. Tapi kan dia bekerja loh. Iya, benar. Penyanyi dangdut nomor 1 loh, King Nasar, jobnya banyak. Lumayan Kak, alhamdulillah. Saya mau nanya sama kamu Ari Narasi. Iya. Keluarga kamu, orang tua kamu melihat seorang Ari Andika itu seperti apa? Suami yang ngerjain semuanya? Bahagia pasti ya. Bahagia. Malah kalau keluarga mempertanyakan kayak, kok semuanya Ari yang ngerjain sih gitu jadinya. Kita balik ke Ari. Keluarga kamu melihat Adi Narasi seperti apa? Santai kok. Santai. Tuh anaknya kayak begitu ya. Yang penting kita bahagia kok udah. Yang penting Tapi bahagia. bahagia nggak Ari? Bahagia dong. Nggak jujur dari. Orang bahagia juga. Mungkin kalau nggak bahagia nggak mungkin bertahan sampai Iya sekarang. juga. Andi. Kebahagiaan kan nggak bisa diukur dari Karena keutuhan rumah tangga itu tergantung suaminya. Dia Betul. bisa menjaga rumah tangganya atau tidak. Setuju. Sebuah pesan dari yang tidak pernah utuh ya. Tapi ya kita. Loh, dari suami, Iya, emang betul. dari suami. Memang. Istri Suami, mau minta benar. cerai kayak gimana nggak bakalan terjadi. Tapi Betul. kalau udah suami yang menceraikan pasti selesai. Betul. Perempuan tuh nggak berdaya Rian. Kalau suami tuh sekali ngomong, saya ceraikan, cerai. Nah, iya. Kalau perempuan nggak bisa. Makanya jangan mancing, lu pakai mancing sih. Makanya nikah dong Rian, biar tahu. Yuk. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat kenapa nggak ada alasan mereka untuk nggak bahagia. Ini ada postingan manis dari Adi Narasi untuk sang suami. Dibawa ke toko itu. Iya, selalu. Semua perempuan pasti rata-rata Gak semua laki-laki mau nemenin istrinya loh. Oh kamu nggak mau ngasihan kalau ada punya Ke istri? toko make up tuh belum tentu semua Kamu mau laki-laki. nggak suatu saat kalau udah jadi suami? Ya kalau kamu mau ngajakin aku ya aku ikut. Tapi hebat ya, Ari Tanya mau dong, ya. yang Ari bayarnya mau siapa? loh. Nanti yang bayar siapa? Ya kamu lah, siapa lagi? Mana sih? Kesimpulannya sama aja. Gak pernah protes suami diajak ke toko make up segala macem? Enggak sih. Gak pernah ya? Agar pisah. Malahan suka, aku kalau yang di video itu beneran nggak ada plan ke sana, aku tiba-tiba ngajak dia aja. Oh kamu yang ngajak ke toko make up? Coba nikah sama Karen Delano. Make up diperhatiin, baju diperhatiin. Semua sampai ke rambut. Make upnya juga habis sama dia. Ah, kok bener banget. Jadi kalau mau pergi kondangan, Ya. make upin lu Ardina. Ya. Ardina, ya sabar dong sayang. Ya make up Tapi dulu aku ya. make upin kamu. Judulnya pernikahan kolaborasi. Dari semua act of service, ini kan berarti act of service ya love language-nya apa yang dia lakukan. Pekerjaan rumah, nemenin belanja. Yang membuat kamu jatuh cinta banget tuh apa sih? Yang membuat jatuh cinta Itu tadi lah ya pasti ya. Ya dia tuh siap banget jadi ayah. Itu. Dia siap. Aduh. Jadi mulai dari
aku tuh berasa diratukan banget waktu hamil. Berasa Benar-benar. diratukan banget, Cina dengerin. Assalamualaikum. Ya. Ya, Dia berasa diratukan banget waktu Diratukan. hamil. Misalnya gimana? Seneng banget. Ya benar-benar pingin makan apa aja disiapin, terus sampai lahiran tuh dia nemenin selama hamil tuh kan aku senam hamil, ada hypnobirthing, dia ikut selalu nemenin. Jadi Iya, senang hamil. Ditemenin tuh segala macam Mesti ya. aku juga. Menyempatkan, bukan menyempatkan sih, memang meluangkan waktu ya, itu wajib ya. Ya dong, karena ya jangan mau berbuatnya aja, jangan mau enaknya aja. Kan yang nggak enaknya kan juga harus nyemplung. Gak semua laki-laki lo berpikiran gitu loh, gak semua Tapi laki-laki. tetap tergantung perempuannya. Berarti kalau begitu, Rizna juga mengerajakan dia. Betul. Artinya menghargai dan menghormati. Kalau Benar. sudah dirajakan, Harus pasti akan diratukan. Betul. Oi, Ya masa dia dari tadi ngomong, kamu juga harus gitu. Ya lu, Apaan aku gak ngomong gitu? masa Enggak, masa bisik-bisik sama aku. Pantas lu nikah lu gak punya anak ya? Terus aku bilang, enak aja, gue memang gak kepengen punya anak karena di mereka belum cocok jadi ayah. Juga sih, iya juga. barusan dia bilang gini, yuk apa, nikah belum udah ngajakin gue senam hamil, gimana sih lu? Tadi Kang Sule bilang, karena Ardina juga merajakan berarti. Iya betul. Kalau laki-laki kan begitu, kalau dia sudah merajakan, menghargai seorang laki-laki, pasti kita juga akan meratukan. Betul. Sebentar, ada yang kesal ke biji duren. Enggak juga mas. Enggak juga Kang. Kita merajakan, dia malah keenakan nonton TV. iya tuh. Kalau itu Malah kan bini untuk suruh diri kerja mulu Kang, gimana? ya kan manusia beda-beda. Benar. Kamu merasa dirajakan, kamu merasa diratukan. Kamu merasa dirajakannya apa sama Ardina? Ya dia sudah menjadi istri yang terbaik buat aku dan menjadi ibu dari anak-anakku yang terbaik. Masya Allah. Itu sudah menjadi, udah cukup buat aku. Misalnya, misalnya. Misalnya seperti apa? Banyak kekurangan aku juga yang memang bisa ditutupin sama Rasti dan diterima sama Rasti. Tapi Ardina tuh mukanya nggak bisa bikin orang marah Iya ya. betul. Laki Adem tuh mau marah nggak bisa ya, lihat muka dia tuh ya. Pengen marah tuh nggak jadi. Lembut gitu. Iya mukanya tuh jadi orang tuh jadi ya udah deh. Ya kayak kamu juga kan lembut gak bisa bikin orang marah. Kamu kelihatan banget gak marah. Lembut banget. Tuh lihat tuh. Tuh lembut banget. Pernah berantem gak sih? Beda pendapat ya pasti, namanya rumah tangga kan menyatukan dua orang kan juga dua kepala yang berbeda kan susah juga gitu. Ya pasti ada. Cuman intinya kita berantem nggak yang tiba-tiba emosi langsung enggak. Jadi ada cooling down-nya dulu. Iya. Tahan ya, cooling down dulu. Jadi kalau berantem siapa duluan yang minta maaf? Ari duluan. Yang sering ngalah. Iya, aku Pantes awet rumah tangganya ya. Tapi gak harus melulu laki-laki loh yang Kalau harus. Dewi yang selalu ngalah ya. Kalau aku terus yang ngalah, akhirnya lama-lama udahlah bubar. Ya udah bubar. Tapi kalau misalkan dalam hal berantem menurut aku ya, pengalaman sebetulnya kalau kita berantem itu kita jangan menganggap bahwa pasangan kita itu musuh. Tapi kalau salah satu menganggap pasangan itu musuh, itu sulit. Sulit. Betul. Ini benar banget. Makanya Jadi kalau istri itu lagi marah tuh gendong aja Kang. makanya Surya Saputra waktu itu cerita kalau lagi ada masalah, mereka tuh duduknya membahasnya bukan depan-depanan tapi sebelah-sebelahan kayak Oh begini. bukan punggung-punggungan. Itu malu. Virgin dong kalau gitu Kak. Karena paling lama kan cooling down dulu ya. Ya. Diemin dulu tuh berapa lama di cooling downin dulu tuh? Tergantung. Nah, biasanya ya kalau perempuan kan memang berbicaranya tuh ya pasti kan dengan perasaan, dia pasti gitu kan. Nah, kalau laki-laki yang lebih nanti dulu ya. Itu kalau yang laki banget. Kalau kayak saya dan Karen nggak bisa. Harus hari itu. Ya, kalau Begitu istri- perempuan istri nyerocot kita juga punya, udah. punya juga. Ya lo juga pikir ya. Gak semua Dulu perempuan. gue kayak gitu. Ya makanya gak semua perempuan pakai perasaan. Kalau dia pakai perabotan dilempar. Gimana nggak gue lempar perabotan? Yang sini ngomongnya 1, yang sono 1000. Tapi benar loh ya, kalau lagi berantem, laki tuh diem deh. Iya, jangan nyerocos terus. Ini nggak pagi nggak Dengerin siang aja malam dulu. nyerocos mulu. Lama-lama ya gue lempar, Terus Pak. ya dia lagi ngomong nih. Iya. Lagi ngomong kita samperin terus kita cium. Lah diem perempuan tuh. Terima kasih sayang. Tapi begini, kalau lagi berantem ingat-ingat masa lalu waktu PDKT. Kenapa lu suka sama dia, kenapa lu mau sama dia. Termasuk mereka, kita kasih lihat dulu ya. Ini cerita mereka dulu seperti apa. Waduh.
Nemu foto berdua sebelum nikah alias masih baru awal kenal dekat. Awalnya jadi teman kondangan, makanya foto berdua masih kaku. Foto juga nggak berani deket-deket. Ternyata dari teman kondangan berubah jadi teman satu pelaminan. Coba tag teman kondangan kamu, siapa tahu jodoh kamu lagi ngantri salaman atau pegang souvenir kawin. Itu cewek foto di belakang Lita Perlan ya? Jawa lucu ya. Ketemu di kondang, jadi deketnya di kondang apa gimana? Lebih parah kata Kang Sule, Pak Jes. Di kondangan apa gimana? Enggak. Kita ketemu di... Sebenarnya udah kenal lama. Kenal. Cuma nggak pernah dekat. Jadi kalau orang bilang, oh pasti cinlok kayak syuting bareng, kita tuh seumurnya belum pernah syuting bareng. Kenalin mama enggak? Enggak juga. Cuma tahu, oh aku tahu dia namanya Ari, dia tahu aku Rasti gitu. Cuma nggak pernah ngobrol lama enggak. Sampai akhirnya kita kekawinan. Enggak, iya di satu lokasi dulu, kita satu lokasi bareng. Kita ngobrol-ngobrol, terus ya udahlah mulai dekat dan akhirnya ke Nikahan yang kebetulan dua-duanya teman kita. Itu kondangan pertama kalian pergi bareng? Iya. Dengar-dengar itu kondangan kawinannya udah bubar ya? Enggak. Ya udah bubar dong, kalau belum bubar mah masa kawin terus sampai sekarang? Ya udah bubar lah ya, selesai acaranya. Acaranya udah Jadi bubar. selalu ya kalau ada, perhatiin deh guys. Kalau ada pasangan selalu ngomongnya bubar-bubar terus ya. Iya. Ya enggak kawinnya bubar, ya pesta pernikahannya bubar, selesai maksudnya. Kayak nggak suka lihat orang Orang ini bahagia gitu ya. gitu. Nikah kayak nggak suka gitu. Enggak begitu. Adina Rasti kita mau kasih lihat yang satu ini postingan, wih coba ya, ini komentar-komentar ya. Komentar netizen ya, coba. Terselamatkan, kata Adina Rasti, dan dia sekarang hidup bahagia. Dia masuk dapur aja nggak diizinkan suaminya. Gua dong yang baca, kenapa elu sih? Tadi lu udah. Lalu. Tapi ini ya lihat deh, keluarga bahagia banget ya, lihat tuh ya Allah. Guys, gue gak paham sama komentar di atas, terselamatkan dan dia sekarang hidup bahagia. Terselamatkan dari apa maksudnya? Oh nggak apa-apa padahal mah ya. Apakah kamu merasa terselamatkan? Selamatkan, aku ngerasa ini jalan hidup yang bahagia aja sekarang. Ya. Allah itu memang menjauhkan dari orang yang toksis untuk mendapatkan yang lebih baik. Benar. Apa pelajaran dari hubungan kamu yang masa lalu yang akhirnya kamu ambil pelajarannya untuk kamu terapkan bareng sama Ari? Aku kalau melihat ke belakang, aku bangga sama diri aku yang mau menjaga prinsip aku, mau jaga diri aku dan berani untuk ngehargain diri sendiri aja dari hubungan yang tidak sehat. Sabar, Kang Sule. kayak lagi didongengin kan. Kan lagi urusan. Iya. Kayak lagi inget singkong masih ada di mobil. Kayak merenung gitu dia. Adina Rasti dan Bahagia Ari itu, Andika 7 tahun bersama, kita nggak pernah tahu apakah ada ungkapan yang belum pernah dikeluarkan sama sekali. Kali ini kita mengajak mereka bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes. Let's go, kita berpindah. Ari di sini. Yes. Mana? Istri di sini, Ari ini. Oke. Aku di sana. Iya. Oh ya. Wah ini pertanyaannya nih. Apa ini? Kok aku takut. Boleh dibaca, Oh boleh dibaca. diteruskan, dan kamu boleh protes sebagai pasangan. Kita mulai dari Adina Rasti dulu. Oke. Ini bukan nih. Ya, silakan Rasti. Kamu lanjutkan. Mulai dari sini, terus dilanjutkan. Aku isi ini ya. Oke. Dengerin dan boleh protes. Aku tuh suka cemburu kalau kamu itu lebih banyak main sama anak dibanding main sama aku. Silakan Anda boleh protes. Boleh menanggapi, boleh protes. Oh gitu. Enggak juga Nah, sih. maksudnya main tuh jalan-jalan atau apa gitu. Oh, jalan-jalan Kamu sendiri. mukanya kok gitu sih. Jalan-jalan sendiri. Iya, kamu suka Oh. tiba-tiba Iya aku suka tiba-tiba tuh aku jalan suka sama kamu. anak-anak. Jalan sama anak-anak, Iya, istri ditinggal gitu di rumah. Enggak, dia kalau dia lagi syuting. Oh, tiba-tiba dia kayak aku lagi bertiga nih di bioskop gitu. Lanjut. Aku ya? Aku? Iya. Iya. Dengerin dan boleh protes. Aku tuh suka ilfil kalau kamu... Apa? Apa jujur aja boleh kok jujur. Suka ilfil kalau apa? Oh iya. Kalau lagi misalnya kalau lagi dia pengen syuting gitu ya. Dia tuh suka mepet-mepet. Mepet-mepet sama siapa? Enggak. Waktunya mepet. Waktunya mepet. Oh bukan mepet-mepet sama lawan jenis kan? Enggak. Bukan, maksudnya perginya mepet waktu. Jadi
Jadi buru-buru, panik sendiri gitu. Jadi Anda boleh protes sebagai istri? Aku setuju sih. Aku suka gitu, terus kalau dia di jalan, kenapa tadi aku nggak lebih cepat ya gitu. Oke. Adi narasi silakan selanjutnya. Dengerin dan boleh protes. Diam-diam aku pernah bohong ke kamu soal... Soal apa? Sepertinya banyak kebohongan dia pilih-pilih dulu. Apa? Ayo, mungkin kamu ada cowok lain Ardina atau gimana? Enggak dong. Ada dong. Apa beli beras diem-diem gitu? Yang beli beras saya. Wah, mulai terungkap. Diam-diam aku pernah bohong ke kamu soal masakan kamu yang peda jagung kadang-kadang keasinan, terus aku bilang enak-enak aja. Aduh, peda jagung tuh enak. Masak ya, enak Apa kok bisa peda masak jagung. peda jagung? Peda jagung loh, hebat loh. Wow. Terus dia kadang datang dari dapur udah keringetan kayak gimana enak kan gitu, aku nggak enak ya dia udah keringetan dan udah masak. Oh, terus aku bilang air Aku kayak enak gitu, tapi nasinya nambah 2 kali biar nggak terlalu asin. Terakhir silakan. Ini mainan ini beban ya. Dengerin dan boleh protes. Biar gak asin. Diam-diam aku pernah sakit hati saat kamu. Jadi Ari pernah sakit hati saat istri sedang apa, lagi apa atau gimana gitu? Nggak pernah. Gak pernah. Sakit hati. Atau kesal deh, jangan sakit hati, kesal. Kesal sama istri ketika... Nggak ada. Atau memaafkan. Nggak udah. Luar biasa, keren banget loh mereka berdua. Pantesan 7 tahun bareng-bareng tuh gak pernah ada berita miring. Nyebelin, Ada. Ada. Nyebelin. Bete. Ya kalau bete, ya kalau lagi dia marah, kalau lagi nyerocos, oh ya udah. Ya, namanya perempuan. Hubungan kalian memang seperti menu makanan bernama peda jagung. Walaupun keasinan tapi diterima apa adanya tanpa komplain satu sama lain. Kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Alfian. Pagi-pagi api argeger. Yang sekarang ini dikenal dengan sebutan jamoy. Apa tuh jamoy? Janda gemoy. Janda gemoy, tapi udah gak huru hara kan? Udah enggak, orang dia udah bahagia hidupnya. Oh dia udah Marah dong, bahagia. aku pusing. Indonesia itu lagi pusing, aku lagi pusing. Dia udah bahagia, katanya mau nikah sama calon yang satu ini guys. Wah, kalau kemarin dia selalu Emang datang. udah punya calon, kok tiba-tiba calon? Udah mau nikah. Bagus lah, jadi ibaratnya nggak huru hara sama rumah tangga orang. Benar. Langsung saja kita Kita panggilkan ini dia, Lisa Mariana dan Andri. Andri, pada saat Lisa keluar dari ini, Kang Sule tidak berhenti menatap sampai tidak kicep. kenapa Kang Sule? Karena mungkin cantik sekali mungkin ya. Iya memang selalu memukau Lisa Mariana Sampai ini. nggak kicep tuh, sampai popolotot tuh. Emang kalian berdua nih pacaran? Pacaran. Sejak kapan? Jawab Andri. Panggilannya apa Andri? Andri. Panggilannya apa? Andri sayang, bebek. Andri sih. Andri. Andre, Taulani nggak? Abi. Oh panggilannya Abi. Abi. Bercanda. Andri. Abi ini panggilnya Uma. Umi. Udah berapa lama kalian pacaran? Kalau aku aja kaget. Maksudnya? Kita tuh kan udah dewasa ya Mami, yang nggak perlu status pacaran-pacaran, langsung aja ke pelaminan. Oh, iya. Tapi Andri. Kan ini lagi urus-urus surat-surat cerai gitu kan. Kamu cerai sama suami yang kemarin itu? Iya. Emang udah Yang dilamar kamu lu? lagi, bentar, yang kamu lagi marah-marah di TikTok, ya kan kosol terus udah gitu. Udah diem yang gitu itu sama cowok itu. Oh, hubungannya sudah berakhir, sekarang dapat yang baru. Cepet banget move on-nya kayak mesin fotokopi kilat tuh ya.
ember. Andri dan juga Lisa kami ucapkan Terima kasih. Tapi aku mau tanya, emang Kalisa tipenya yang kayak Andre ini? Iya. Oh. Ya kan kalau kemarin kan, Kenapa? Apa? aduh takut salah ngomong. Maksudnya yang kemarin itu yang ini yang kemarin bercerai. Ya kalau kemarin kan ini pejebong, kalau ini kan pengusaha gitu. Bukan kan yang kemarin mau pejebong. Suami. Oh suami enggak, suami seniman. Seniman. Oh, seniman. Mantan. Ya, Gitu. mantan suami ya. Oh mantan. Kita mau lihat dulu. Sekarang mau coba sama pengusaha. Coba. Nanti kita cari tahu. Itu dia bilang coba. Siapakah Andri sesungguhnya dan apa alasan mereka lagi. bisa. Saya cuma mau nanya satu pertanyaan aja. Udah pernah coba di Ruqyah? Justru Andri aku jawab, suka hal-hal mistis, suka Kamu harus minum air putih Mami Dewi Persik deh. biar kamu sadar nanti. Kan soalnya bilang ketempelan, masih ketempelan. Emang kenapa sih Mami? Enggak. Emang aku kenapa sih? Enggak ada. Apa yang bikin kamu jatuh hati sama Lisa Mariana? dia lucu gak sih? Lucu banget. Lucu banget. Itu yang membuat kamu jatuh hati. Iya. Tau gak panggilan dia apa ke aku? Apa? Mungil. Panggilannya? Katanya aku mungil. Karena Ya nggak apa-apa kan suka-suka dia dong. Iya, mungil itu panggilan Nggak apa-apa juga, gemes. itu kan doa. Iya. Benar, harus diimani. Kalau mungil kan Mami DP ya. Ya, itu antara doa sama sarkasme memang beda tipis ya. Oke, selain lucu apalagi yang kamu suka dari Lisa Mariana? karakternya dia kan. Oh, karakternya dia yang wanita kuat, hebat, yang berani berjuang sendirian demi anaknya. Wah, keren aku lah ngelihatnya. Wah, karakternya ya. Iya. Lisa, apa yang kamu suka dari seorang Aan alias Andri? Ganteng tetap. Cuma gantengnya toh. Baik sih perhatian. Gak semua juga baik, tukang gendam juga. Masa cuma baik doang? Yang dulu juga baik. Oh. Duitnya banyak. Oh. Yang mana? Suka ini. Transfer. Siapa? Andri. Oh, kirain yang dulu. Kamu memang suka ditransfer ya? Suka ditransfer? Suka, asal jangan pakai uang rakyat. Ya bener ya, nggak boleh lah, itu kan haknya orang beda. Bener kan iya, Kak? Betul, Iya. Ada yang mau memberikan pertanyaan, saya tarik napas dulu ya. Kenal di mana? Kenalnya di mana? Ada. Kenalnya di mana? Kenal di sosial media. Ya awal. Di sosial media di Ya. Terus awal mula nge-DM. 20-an. Yang DM duluan siapa? Aku. Oh, DM-nya gimana, Bro? Kak semangat ya gitu kan, dia lagi rame tuh kemarin kan dengan kasusnya dia segala macam huru-haranya itu. Aku cuma semangatin doang, semangat ya Kak gitu. Karena kan aku anggap dia konten kreator ya jatuhnya ya. Iya. Ya, jadi ya udah sesama konten kreator kan biasanya saling support. Kenapa hanya memberikan semangat kepada dia? Eli Sugigi kemarin handphonenya hilang, nggak kamu kirim semangat? Kata Karen, kok katanya dianggap konten kreator, terus maksud lu apa penyanyi? Kalau misalnya dianggap konten kreator berarti konten dong dia kemarin. Bukan. Peristiwa hidupnya, Sama konten kreator. Maksudnya sama-sama konten Sama-sama kreator, konten bukan dia kreator. ngakon hidupnya konten. gitu. Jangan semua samain kayak lu. Lisa, kita mau kasih lihat yang satu ini. Baru kemarin padahal dia berhubungan dengan mantan suami. Lisa Mariana gandeng pacar baru, rencana segera menikah. Itu yang di belakang tuh kamu? Iya. Di foto belakang itu? Iya, iya. Oh. Kenapa ngebut banget udah langsung pengen menikah Lisa Kenapa Mariana? Kak Lis? Jadi Lisa Mariana yang pengen cepet nikah atau Andri. Atau kedua-duanya? dua-duanya atau masnya aja? Kelihatannya Kelihatannya Lisa Mariana aja sih. Aku ngabar. Kenapa kamu ngebut pengen nikah Lisa? Kenapa sih harus begini-begini? Kan kemarin kan, Nggak tahu emang begitu Bisa. refleks Mami. kan kemarin katanya baru cerai. Iya kan diurus dulu. Belum Surat 3 bulan perceraian. 10 hari loh. Iya, belum. Iya, tunggu 3 iddah. bulan 10 hari nanti ya berproses lah Mami ya kan. Apa namanya? Biar saling Oh 3 bulan 10 hari itu idah. mengenal gitu. Masa idah. Masa idah. Masa idah. Idah nggak boleh masuk TV, nggak boleh kelihatan orang. Emang iya. Masa idah gitu nggak boleh ketemu orang. Kalau aslinya gitu nggak boleh ketemu laki, nggak boleh ketemu orang. Kalau beneran yang pakai idah ya. Kecuali kalau idah-idahan, dah. Idahnya gimana? Dah. Ini kita mau kasih lihat ya komentar netizen untuk hubungan kalian berdua. Coba kita mau kasih lihat. Ya, dia cuma nyari pansos Kak sama kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini beneran pacaran gak sih? Ya Allah Andri.
Pinter banget dia naikin followers gandeng Lisdut. Awas aja ya kalau sampai bikin Lisdut nangis. Lisdut. Ada yang Lisdut nih ya. Mas Andri gimana itu? Banyak yang berkomentar. Bodo amat ya, Mas. Ya, kan biasa kan tadinya kan dia kan selebgram ya. Jadi kayak selebgram sama konten kreator temenan wajar kan, biasa aja gitu loh. Emang dia selebgram? Memang Lisdut selebgram? Iya dia posting banyak posting. Berita-beritanya biasa selebgram dia kan bukan bukan nyebut seleb, artis bukan kan seleb gitu. Iya, aku mah kan selebgram Dia aja. sebut kamu selebgram. Iya Mas wartawan emang dia selebgram Mas? Dari Iya. Jadi biasanya kan sesama selebgram atau sesama konten kreator saling collab biasa kan gitu, temenan gitu. Jadi ya kenapa dikatain pansos? Jadi ya udah. Jadi ini hanya collab aja atau gimana? Tadinya kan temenan bener dulu. dong, konsisten dong. Tiba. Dilempar lagi. Kamu nggak takut ya maksudnya? Lisa kan dia orangnya ekspresif kayak barusan gitu ada perasaan takut. Ada sih takutnya sebenarnya. Justru dia tuh suka sama teriakan aku yang wah gitu. Itu yang membuat gemes. Andri emang kamu Aneh juga benar-benar. kalau laki-laki suka sama cewek yang gitu ya. Lah emang mantan lu emang nggak? Gua mah lembut kalau sama orang yang gue cintai. Emang kamu beneran punya perasaan, bener-bener punya perasaan banget sama Lisa. Kenapa? Karena kamu hanya seolah-olah dia itu sudah memang memanfaatkan Lisa. Bukan, karena kan tadi komentar Kamu dari jangan netizen. menggiring opini orang komentar netizen tadi kan kayak nggak percaya. Kamu kasih tahu dong. Ya. Kamu bener-bener punya perasaan atau cuma konten? Oke. Jadi Kesana tuh ke kamera. kemana? Perasaan memang ada. Perasaan memang ada. Kan kalau awal kan memang temenan dulu, kenalan wajar kan. Lama-lama karena nyaman, udah saling kenal, makin deket, makin intens. gitu ya, Ya, kok kok lucu, kok menyenangkan. Kan laki-laki nggak butuh cantik, yang penting menyenangkan. Bener. gitu. Menyenangkan dan menenangkan. Coba tatap mataku. Woi. Menenangkan tatapannya, menyenangkan buat kamu. Tapi kita mau kasih lihat ya Lisa, ini kita bingung. Ada artikel yang menyatakan seperti ini. Lisa Mariana tegaskan masalah dengan Ridwan Kamil bukan penyebab perceraian dengan suaminya. Betul. Jadi berhubungan sama mantan suami itu hubungannya selesai itu karena apa? Padahal kan dia bisa menerima kamu apa adanya dengan segala macam permasalahan kamu. Enggak juga, aku kan nggak mau jelek-jelekin mantan ya sebenarnya ya gitu Mami. Karena dia kan bapaknya anak-anak juga, bapaknya Starla gitu. Dengan kamu bilang saya nggak mau menjelek-jelekan berarti ada yang jelek loh. Ya emang jelek semua sih. Maksudnya ini mantan siapa? Yang Mantan suami. Mantan suami yang sekarang. Oh gitu. Jadi apa alasannya kenapa tidak bisa dilanjutkan hubungan? Gak bisa, banyak yang berbeda pendapat terus. Berapa tahun bersamanya? Kurang lebih 3,5 tahun Mami. Oh 3 tahun. Proses perceraian sudah sampai mana? Aku udah ditalak 3. Kamu ditalak 3? Iya. Dia nalak 3 gitu? Iya. Oh. Tapi aku minta cerai sama dia tuh udah ratusan kali. Kenapa kamu minta cerai? Capek, nggak apa-apa jangan dibahas. Bosan? Enggak. Emang apa kekurangan yang paling besarnya dari mantan Kan suami udah kamu? bisa menerima kamu apa adanya. Mau jadi bapak buat anak kamu. Enggak juga. Ada lah Mami, aku nggak bisa. Tapi satu hal yang kamu nggak bisa terima apa Lisa dari mantan suami kamu? Satu hal paling besar yang kamu tidak bisa terima. Kondo. Maksudnya modal kontrakan doang. Oh iya kontrakan dong. Ya bagus dong mau ngontrakin. Orang ada yang nggak mau ngontrakin. Maksudnya gitu. Udah deg-degan tuh yang depan ya. Oke Sobat Ambiar, kita mau lihat ya. Sejauh mana mereka bisa mengenal satu sama lain. Orang tuh ada yang dibilang katanya cuma konten doang, settingan. Tapi melalui games ini kalian tidak bisa mengelak. Kalau kalian sayang satu sama lain, beneran cinta, beneran suka, pasti akan tahu. Kita akan bermain dalam games kekompakan. Kita mah nggak kompak Di sini kami akan membawa. Nih duduk sini Kak Lisa, sini Edward. Andri, Edward siapa? Edward sih. Oke, pertanyaannya. Silakan ditulis ya. Sebutkan tanggal lahir Lisa Mariana. Masya Allah, tabarakallah. Gak boleh. Ya, nggak boleh. Adab sana. Gak boleh nyontek. Ayo, satu. Ayo. Ayo Andri tulis. Punggungan. Apa mau ditulis sebelum Masehi juga silakan. 1, 2, 3. Ayo.
Tanggal lahir Lisa Mariana. Tahu lagi. Ya masa kalau dekat nggak tahu tanggal lahir, ya kan? Ulang tahun pasti diapa? Iya. 1, 2, 3. Ulang tahunnya kamu, ulang tahun kamu. Ulang tahun aku. Iya, kamu. Aku tulis di sini. Iya, cocok apa enggak? Coba ya. Ayo. Siap ya, 1, 2, 3 kita keluarkan dulu punya Andri. Silakan Andri kasih lihat. Keluarkan dulu punya Andri. Jangan dikeluarin dulu. 21 Mei 79. Lu bilang kelahiran 79 katanya. 79 katanya. Lu 1979. Wah bikin berantem sumpah. Tuh kan. Coba sekarang kamu. Banget. Kamu kasih lihat. Lihat. 22 April 2000 tahun. Cuma beda sebulan. 2000. Beda sebulan. Berapa tahun bedanya jauh banget? Kita sama Gen Z, sama Gentong. Gentong. Silakan berbalik. Tidak sama berarti jawabannya ya. Ayo lagi punggung. Kok bisa ya orang sayang tapi nggak tahu Lu tanggal nggak riset lahir? dulu atau Oh ya, oke. Ketahuan deh. Oke, sini miring lagi ya. Siap ya, silakan. Selanjutnya, makanan apa yang paling nggak disukai Aan? Andri. Ya, ada di sini dong. Kan kalau orang jalan bareng sering makan bareng, tahu ya. Makanan yang Tahu nggak kan disuka, makanan yang nggak makanan yang disukai. disuka tuh apa? Masa nggak tahu? Oh, oke. Oke, makanan yang nggak disuka sama 1, 2, 3. Aan kasih lihat dulu. Makanannya apa? Tidak ada. Kamu kasih lihat makanan yang nggak disuka. Ya, kok nggak kompak? Memang gak cocok. Terakhir lu balik lagi lu. Sebutkan kebiasaan unik Lisa kalau lagi dinner bareng. Andri? Andri. Enggak, apa pertanyaannya Andri mau nanya? Apa lagi pertanyaannya? Sebutkan kebiasaan unik Lisa kalau lagi dinner bareng. Pernah diajak dinner nggak ceritanya? Kebiasaan uniknya Lisa ketika... Tulis dong, mbaknya juga harus tulis. Dulu saya juga mikir, Pak. Gak pernah diajak Dia aja bingung pasti karena nggak ada uniknya dia. Bukan dinner sih, lebih Astagfirullahaladzim. Gak ada unik. Karena dia gak ada uniknya katanya. Astagfirullahaladzim. Dia gini deh, kalau normal makan aja soalnya. Kayak nih gua sama dia nih. Ya bener dong. Coba tulis. Saat makan bareng mungkin ya, jangan cuma dinner, makan bareng deh, makan bareng. Ya, pas Lagi saat makan bareng, lagi makan bareng. Yang paling unik apa deh? Ayo keburu habis waktunya. Buruan Resyong. Kamu juga udah tulis belum? Tapi Satu, Aku nggak tahu apa ya. Kebiasaan unik kamu kalau lagi makan biasanya apa? Ngapain ya gue? Ngapain coba? Ini aja deh. Mungkin apa kek? Oke, siap ya. Dia sudah mengeluarkan jawaban. Andri, silakan kasih lihat ke kamera. 2, 3 dibuka. Jawaban Andri adalah banyak banget lu, Dri. Biasanya suka udah kenyang, mulut aku nggak cukup. So kecil dia. jawabannya. Enggak, bercanda. Jawaban kamu apa? Coba kasih lihat. Konten. Guys, kok nggak ada yang cocok? Kok nggak ada yang Kalau kata cocok? lagu, memang kalian tak bersatu. Kayaknya harus mundur dulu deh. Jangan buru-buru. Astagfirullahaladzim. Belum cocok semua ini. Enggak. Siapa yang minta buru-buru? Lu yang ngebet bawa gue ke Banjarmasin. Aduh, Daerah lagi. Kemarin minta maju, sekarang minta mundur. Tiban dia, Lisa. Kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Nazwa Razani dan juga Mbak Himalaya Dewi, sang makeup artist. Good morning Nazwa. Mbak Hima, selamat pagi. Kami semua mengucapkan terima kasih. Jadi ini yang dibilang katanya mirip sama Lisa Mariana. Kamu ngerasa... Mirip nggak sayang? Kukunya yang Coba. mirip ya, kukunya. Nggak ngerasa Lihat mirip? Kukunya, lihat kukunya. Oh, mirip loh. Coba kamu lihat Kak Lisanya, kamu lihat. Kamu merasa mirip nggak sayang? Enggak. Cantikan mana menurut kamu? Kamu dong. Gak apa-apa ya sayangnya, jangan kelakuan ya sayangnya.
Sadar. Maksudnya dia ini kan, Kak ini suka teriak-teriak gitu maksudnya. Iya, gitu. Lisa ngeliatnya Najwa gimana? Lucu, Mirip gak menurut kamu? mirip. Bagian mananya yang mirip? Aku kecil gini mukanya. Oh ya? Sebelum Sebelum hidungnya. Oh, operasi Hidung, gitu berarti loh, hidung lo Kak. dulu begitu, Lis? Hidung lu dulu begitu, lu gak ngaca. Gak apa-apa, emang kenapa hidungnya bagus, Tapi nggak cantik. apa-apa, iya dong. Kan lo mengakui, Mbak Hima, Kak. jadi Mbak Hima ini makeup artisnya. Ya, ini kan asli dokter. Ya. Assalamualaikum Mbak Hima lagi ditanya nih. Oh iya benar. Aku pikir tuh mamahnya loh Mbak Iya. Hima ini tuh. Bukan. Bukan ya? Make upnya. Iya. Oh, makeup. Alasannya kenapa make upin ala Lisa Mariana tuh kenapa? Gak ada alasan apa-apa sih Kak, cuma kan buat Seru-seruan latihan ya. gitu. Oh buat latihan. latihan. Najwa kelas berapa kamu sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Orang rumah bilang kamu mirip nggak sama Kak Lisa setelah di make upin kayak begini? Mirip sih mirip tapi nggak pada mirip. Nggak apa? Nggak mirip banget. Oh mirip tapi nggak terlalu mirip. Mungkin kayaknya takut sama Lisa Mariana ya. Mbak Hima, Aku tuh punya yang anak kecil loh. ini kalau Mbak Hima sendiri kan make upin kalau aku lihat di Instagram tuh banyak yang dari wajahnya Najwa ini di make upin menjadi beberapa artis ya. Selain Lisa Mariana pernah make upin siapa di wajahnya Najwa ini? Paling make up kayak Douyin gitu Kak. Make up fairy gitu loh Kak. Oh Fairy, fantasi make up. Oh, fantasy makeup. Najwa memang suka di make upin. Suka. Emang boleh sama mama sama papa di make upin gak apa-apa? Boleh. Itu siapanya ya? Oh, kirain nanya aku. Najwa umur berapa? Umur 10 tahun. 10 tahun. Cita-citanya apa sayang? MUA. Pengen jadi make up artis. Oh, senang make up berarti. Ini rambutnya bener-bener sama loh. Itu Ini rambutnya rambut wig. Wig. rambutnya wig ya. Butuh waktu berapa lama untuk make upin Najwa supaya mirip dengan Lisa Mariana? 1,5 jam kurang lebih. 1,5 jam. Itu kenapa alisnya kok dikasih kayak hilang-hilang gitu? Emang Lisa Mariana alisnya ada yang bisa begitu? Enggak sih Kak, otak aku aja yang agak hilang. Alis mah utuh. Nggak boleh diikutin ya Najwa ya, nggak boleh diikutin. 1,5 jam. Pernah paling lama make upin Najwa berapa lama? Kalau make up berapa lama itu nggak tentu ya Kak, soalnya kan di rumah itu saya punya bocil gitu kan, jadi aku sambi dari Jepara. Oh, Jepara. Oke, Ciparang. Jepara Keling. Oh Jepara. Ini ya ada banyak beberapa foto kalau kita mau bandingin foto sama Najwa, tapi kamu lihat foto di sini nggak? Kamu tuh kayak bintang Hollywood loh. Ini kayak Najwa. bintang Hollywood loh kamu di sini loh. Ekspresinya Lu kamu ekspresinya bagus. lebih Fierce. dapet loh. Fierce gitu ya. Fierce gitu. Loh, sway. Tuh ekspresinya. Oke, ini- Malah yang Cakep loh sebelahnya, make upnya, tapi- malah yang sebelahnya ekspresinya kayak ngenekin gitu ya. Oke, ini ada foto lainnya Najwa dan juga Lisa Mariana tuh. kayaknya yang sebelah kanan. Oh ya ampun. Apa dagunya Najwa nggak cantik natural gitu banget ya. loh. Iya. Najwa cantik sekali loh, foto ini bagus loh. Lisa pertama kali kamu lihat, ini kan jadi viral di media sosial ya, Najwa anak kecil di make upin pakai ala wig Lisa deh. Mariana. Kamu ngeliatnya gimana pas di awal-awal kemunculan postingan ini Lisa? Lucu, happy, mirip banget lagi. Mirip Cuman kan ya? alis aku kan nggak ada gitu-gitunya kan. Tapi aku emang kecilnya begini. Semoga gedenya nggak kayak begitu. Sayang, kelakuannya jangan ya, jangan. Ini pinter mau jadi MUA. Kita mau kasih lihat ini proses make upnya karena butuh waktu yang lama katanya. Prosesnya seperti apa Mbak Hima make upin Najwa? Mbak Hima apa sulitnya make upin anak kecil 1,5 jam? Apalagi anak-anak kan pasti bosan ngantuk segala macam. Tantangannya apa Mbak? Alhamdulillah pada happy ya. Seneng. Pada happy berarti sering make upin anak-anak? Iya sering. Oh suka make upin anak-anak, nanti minta nomor teleponnya ya. Oh boleh. Tinggal dikasih uang jajan gitu ya Pak ya. Kayak anak buaya. Rata-rata memang sukanya tuh anak-anak buat di make upin. Awalnya itu kan nggak ada job gitu kan. Jarang ada job, jadinya buat latihan gitu loh Kak awalnya itu. Ponakan aku, terus ponakan aku cerita sama temennya mau dong di make upin gitu. Ya udah ayo gitu. Awalnya Masa ini karena nggak ada job awalnya. Abis ini rame Mbak. Nah benar. Amin. Ini Berkah ya. before-nya ya Najwa Before-nya sebelum di make upin Iya. sama Mbak Hima.
Berarti Najwa ini temannya keponakan juga atau? Oh, temannya keponakan. Sekelas. Teman sekelas. Udah berapa teman sekelasnya ponakan di make upin sama Mbak Hima? 3. Sudah 3. Akhirnya setelah viral, wah ini setelahnya ya? Oh ini setelah, baru saja kita ambil fotonya Najwa. Cantik sekali Najwa. Mbak Hima, setelah viral, kan tadi Mbak Hima bilang nggak ada job segala macam. Setelah viral gimana imbasnya? Seneng sih, kalau saat ini belum kelihatan gimana, cuma senang bersyukur. Panggilan make up ada berpengaruh jumlahnya jadi lebih banyak yang manggil buat make up? Belum ada, kebetulan belum ada. Mudah-mudahan ntar lagi ada ya. Amin. Amin ya, semoga pintu rezekinya dibuka lebar ya. Tadi karena Delano kan mau minta nomor teleponnya Mbak Hima, mau ngasih job. Mudah-mudahan. Tapi halus make upnya rapi. Mudah-mudahan tadi lu kayaknya. Amin ya. Kita doakan semoga jobnya Mbak Hima tambah banyak. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Bahkan banyak yang komenin tentang Mbak Himalaya. Sebentar Mbak, kenapa Mbak? Nangis? Oh enggak? Kenapa? Oh nangis kenapa Mbak? Terharu ya? Terharu. Oh Masya Allah, seneng ya. Mudah-mudahan ya banyak yang ya, jasanya ya. Lewat dari pagi-pagi ambiar ini sampai banyak. Ya. Buat sobat ambiar silakan kalau lagi di Jepara, yang warga Jepara ya. Kalau butuh makeup artis ini Mbak Hima, ini makeup artis hasilnya juga bagus sekali. Kita lihat dari dekat hasilnya rapi loh. Hubungi Mbak Hima ya. Mbak Himalaya Dewi ya. IG-nya kemana IG-nya? Coba kita kasih tahu IG-nya. Himalaya Dewi. Himalaya Dewi. Himalaya Dewi. Tapi aku ya, karena aku tahu banget fashion dan beauty, kamu tuh makeupnya Mbak rapi, bagus. Dari anak-anak ini juga kelihatannya juga bagus. Walaupun tidak sesuai dengan usianya Najwa, tapi dari sini aku bisa lihat kamu rapi makeup. Makeup artis gitu. Oke, kita mau kasih lihat ini komentar netizen ya. Untuk hasil makeupnya. Dek, hidungnya kurang nyungsang, Dek. Kamu kecantikan, Dek. Najwa dibilang lebih cantik katanya gitu. Lisa, oh Lisa, nyari siapa bapak dari anaknya? Malah muncul anak yang lain. Lisa Mariana kemasan saset. Ya semoga dari sini ya, dari Najwa yang di make upin, jobnya tambah banyak. Mbak, amin. Mbak Hima pengen tahu dong suami kerjanya apa? Bengkel mobil. Mbak ini punya anak? Punya. Berapa? 2. Oh iya. Apa cita-citanya Mbak Hima tuh apa? Pengennya apa? Mimpinya Mbak Hima? Memang pengen jadi mua gitu? Dari kecil memang pengen jadi mua. Menggeluti dunia mua udah berapa tahun? Dari 2018. Karena memang suka make up gitu kan. Iseng latihan. Sampai gitu. sekarang? Tapi itu masih belum ada job masih? Udah ada cuma jarang sekali. Ya mudah-mudahan. Mbak aku mau nanya Mbak, kalau sekali make up berapa Mbak? Sekali make up. Biasanya kalau make upin tamu yang di make upin berapa harga? Tambahin Mbak, harganya tambahin Mbak. Masuk TV soalnya Mbak, tambahin Mbak, naikin. Biasa, berapa biasa? 150 biasa. 150.000, ini udah bagus banget, kamu cuma 150.000. Dari pagi-pagi ambiar langsung jadi 1.500.000 nanti. Amin. Ya. Maksudnya lu mau ngasih? Bukan, harganya langsung jadi 1.500.000. Pikir lu mau? Pikir dia mau ngasih. Sebentar. Kan dia nanya Mbak berapa make upnya 150.000. Jadinya nanti karena pagi-pagi ambiar pertanyaannya gini, 1.500.000. Mbak ini menangkapnya lagi Naik sedih. level. Pasti orang berpikirnya lu mau ngasih duit. Mendingan gini aja, lu patungan 1,5 juta. Aku orang baru. Ntar mbaknya suruh make upin anak-anak sekolah. Gitu. Boleh kita berempat ya. Kita 500. Bener. Bukan mbaknya nanya nih ke lu. Harga. Lo capek nih. Tapi hari ini kita mau kasih lihat ya. Najwa ini cita-cita makeup artist tapi sering jadi model katanya. Kita lihat dulu ya. Bagus loh. Ya Allah, luar biasa. Kamu berbakat. 150.000 make up segitu sangat murah sekali. Iya, Mas. Ini smooth banget loh, nggak ada pori-porinya. Halus ya. Allah halus. Karena masih kecil kan Kak Alisa. Tapi kamu berbakat Najwa. Berbakat nanti gedenya itu maksudnya kayak tadi gini-gini terus lihat. Udah jago ya sebagai konten kreator. Matanya merem. Cantik banget ya. Mbak, kita doakan ya pokoknya semoga rezekinya dimudahkan, dilancarkan ya. Nanti datang lagi ke sini cerita sama kita udah punya salon di Jepara ya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.
Kang Sule. Ardina Resti sama Mas Dwi Andika, makasih. Ya, thank you, terima kasih ya. Terima kasih. Oh, pasangan calon suami istri ini ya. Amin. Ya, kita lihat akan berlabuh kemana. Buat Mbak Himalaya, terima kasih sayang ya. Buat kamu juga ya cantik, terima kasih. Dan terakhir ini dia di Pagi-Pagi Ambiar, Ardina Rasti dengan Hati-Hati Dengan Hatiku. Kalau gue perempuan, gue